Ya, terima kasih Mas Wawan yang sudah memberikan pemaparan-pemaparan yang luar biasa kepada kita semua teman-teman dan Mas Wawan yang sudah memandu. Hebat, hebat untuk kita semua, kita beri aplaus kepada karya juang kita bersama. Luar biasa. Nampaknya kali ini saya tidak akan mengomentari satu persatu karena dari pemaparan-pemaparan Bapak Ibu Suster nampaknya juga sudah tahu arah kita mau dibawa kemana, ya sudah merindu-rindukan naskah kurikulum. Jadi kami menegaskan bahwa naskah akademik dengan naskah kurikulum dan naskah kurikulum itu menjadi tagihan kita pada FGD 1 dan FGD 2. Untuk yang beberapa yayasan, naskah akademik ini perlu divalidasi oleh pengurus yayasan. Karena ini naskah akademik ini menjadi sumber atau tok gitu ya, yang tok seperti sumur mata air itu. Jadi yayasan perlu tahu karena dinamika kita juga melibatkan yayasan sebagai stakeholder atau pemangku kepentingan untuk mempelajari dan memberi rekomendasi apabila kita, ya suster tadi ya, bergerak secara liar ini ya, bergerak secara liar dan menemukan hal-hal yang sangat istimewa Bapak Ibu sekalian dalam FGD kita, dalam proses diklat kita, pelatihan-pelatihan kita, ini menghasilkan dentuman yang maha dahsyat. Maka yayasan perlu tahu agar Bapak Ibu Suster dalam berkiprah bersama konsorsium Ismaya ini didukung 100% oleh yayasan. Ya, itu. Lalu yang kedua, saya akan mencoba untuk menggali lebih dalam. Nampaknya awal-awal kemarin kita memang bersungut-sungut ya, jujur. Ya, Bapak Ibu Suster ini mau dibawa kemana ini sama YPL bersama konsorsium Ismaya ini mau dibawa kemana? Nggak jelas ini, nggak ada kolomnya, nggak ada formnya, buku panduannya tidak ada, nggak jelas itu. Mau dibawa kemana itu ya? Hanya diberi apa pemaparan-pemaparan, rambu-rambu, diberi center untuk menjelajah. Dan penjelajahan kita biarkan seperti itu tanpa diberi map. Dan secara terbuka dan bebas merdeka, para kepala sekolah ini, ya para kepala sekolah suster buder Bapak Ibu bersama guru-guru, karena memang mohon maaf dari awal memang tidak kami sebutkan bahwa pendekatan kami itu karena waktunya pendek dan lain-lain, pendekatannya pragmatis. Jadi kita sungguh dihempit-hempitkan, dipadat-padatkan yang tempo lalu kami bilang seperti intan atau berlian itu. Kalau Pak Kristiawan 10 hari yang lalu berbicara soal kita akan menciptakan berlian, lah inilah naskah akademik ini sudah tampak kilaunya. Luar biasa, Bapak Ibu, dan apa yang terjadi ketika tadi Pak Adi mengutarakan tipe intervensi kita tipe 6. Dan tipe intervensi Ormas yang ke-6 itu tipe intervensi yang tertinggi, di mana kita akan mereformasi sekolah yang komprehensif. Luar biasa ya. Akhirnya kita akan mereformasi, akan menentukan bentuk baru dari sekolah kita secara komprehensif, secara utuh dan menyeluruh, melibatkan kepala sekolah, guru, dan komunitas. Tidak hanya 3 komponen ini, kita melibatkan yayasan. Sampai yayasan ini, Putri Cahaya, Yayasan Yayasan Putri Seri Cahaya, Amal, Mas. Yayasan Yayasan Cari Seri Amal ya Amal. dari Putri. Yayasan Cari Amal itu sampai menentukan ya kita harus bergerak bersama. Tunas Karya juga kita harus mengkaji bersama nilai-nilai bersama supaya ini menjadi kekasan. Yayasan, kepala sekolah, guru, masyarakat, kita mengunjungi komponen-komponen misalnya narasumber-narasumber yang ada, para cendekiawan, budayawan di sekitar. Bahkan ada
apa ya, kalau kemarin dan tadi itu ada yang riset di kecamatan dan di kelurahan. Nah, itu sampai bertanya sebenarnya masyarakat itu mengharapkan sekolah kami itu seperti apa. Ya. Lalu penelitian-penelitian tidak hanya, maaf, kalau kita mau membuat buku satu, buku dua, buku tiga itu kan, ya selama ini kan copy paste ya, boleh jujur atau tidak, Bapak Ibu, copy paste, kita drag and drop, memasukkan ini itu, cocok-cocok etok-etok kayak gini, kurikulum etok-etok, etok-etok kurikulum. Ya itu Mas, kadang apa pengesahan perangkat pembelajaran kepala sekolahnya nggak diganti namanya ya. Lupa nggak diganti namanya sama Iya. guru itu. Bahkan kadang-kadang ya itu ada kekonyolan-kekonyolan kecil gara-gara itu, karena apa Bapak Ibu, selama ini kita terlalu takut untuk disalahkan, takut untuk dicap jelek, takut untuk akreditasi turun, sehingga pendidikan kita itu seolah-olah pendidikan yang kosmetik. Kita mendandani sekolah kita itu seperti ya itu hanya dandanan luarannya saja, tetapi dalamnya rapuh. Ya kan? Pencitraan Mas Hendy ya. Ya saya tidak, saya takut untuk berkata itu, Pak. Kita bilang kurikulum kosmetik saja. Akan tetapi dengan kajian-kajian ilmiah ini, kita menggali hal-hal yang esensial sama yang seperti yang beberapa hari yang lalu kita bicara tentang kurikulum sekolah penggerak. Kita menggali hal-hal yang prinsip, ya, hal-hal yang esensial tentang sekolah kita, dan akhirnya kita telah berhasil. Kita telah berhasil untuk mengevaluasi secara kolaboratif dan perencanaan untuk perbaikan sekolah. Kepala sekolah mengembangkan keterlibatan dan kemitraan masyarakat di luar sekolah. Lalu kepala sekolah memastikan bahwa komunitas sekolah terlibat penuh dalam evaluasi diri sekolah dan perencanaan perbaikan sekolah. Kalau perbaikan tidak hanya fisik ya, tetapi justru ini kita gali kualitas antropologis, kualitas SDM-nya yang diawali, digawangi oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Sekolah mengembangkan, menyebarluaskan, melaksanakan, dan mengevaluasi visi misi tujuan sekolah. Dengan adanya naskah akademik, kita terbelalak, oh jebule sekolahku, ternyata sekolahku seperti ini. Ya. Apakah visi misi dan tujuan sekolah itu masih relevan atau perlu di-upgrade lagi dengan kajian naskah akademik kita? Dan itu sah-sah saja. Oleh karenanya ketika mengganti visi dan misi sekolah itu kan nanti butuh pengesahan dari yayasan. Lalu ketiga, pemangku kepentingan secara aktif terlibat perencanaan, evaluasi, dan perbaikan sekolah. Nah ini jelas ya. Nih, guru secara aktif terlibat dalam evaluasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan perbaikan sekolah secara keseluruhan. Kita sudah berhasil ini karena kita melibatkan guru. Perbaikan sekolah difokuskan pada peningkatan proses belajar mengajar yang didukung oleh peningkatan sumber daya lingkungan belajar dan hubungan dengan masyarakat. Kepala sekolah aktif melibatkan masyarakat dalam kehidupan sekolah dan mekanisme formal dan informal. Tadi yang Elizabeth, Santo Paulus, Bu Elizabeth, dan Pak Saryadi tadi sudah melakukan ini juga. Dan teman-teman lain saya yakin sudah melakukan hal ini pula. Kepala sekolah menggunakan berbagai strategi komunikasi untuk berkomunikasi dengan orang tua dan komunitas dan mendapatkan keterlibatan aktif mereka dalam mendukung program sekolah. Jelas ada riset macam-macam, angket, kuesioner, survei. Kepala sekolah mendukung guru untuk memahami kebutuhan masyarakat dan menjalin hubungan terbuka dengan orang tua dan masyarakat. Dengan menggarap naskah akademik, sumber-sumber penyusunan kurikulum sudah kita wadahi bersama. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu, Suster. Selama ini kita tidak pernah didikte.
Kita tidak pernah didikte, kita membuat naskah akademik dengan penuh kesadaran, terus dengan penuh apa ya, awalnya ragu-ragu, lalu mencari itu malah tidak mau berhenti. Akhirnya kita stop ya, sementara perlu kita stop dulu. Tapi kerinduan untuk selalu menggali itu selalu ada. Dan ini kita tampakkan dalam FGD sore hari ini, sungguh luar biasa. Walaupun tadi di skimming membaca cepat gitu, tapi saya sudah menangkap esensinya dan kerinduannya Bapak, Ibu, suster yang ada di sini di FGD 2 ini, kumudu-mudu. Kumudu-mudu itu apa ya? Ledang, ledang. Ledang cepat-cepat, ayo toh. Kami itu sudah apa? Sudah kebanyakan waktu, kami masih ada sisa waktu. Ayo cepat beri kami lagi, beri kami lagi. Rasanya seperti itu, malah nagih gawean. Kiranya seperti itu. Ya, ini saya cukupkan di sini. Nanti kita akan tanggapan kita ini akan menjadi forum tanya jawab agar agar lebih hidup ya. Tadi Pak Heri sudah memberi tools, memberi hadiah. Saatnya Pak Heri untuk mengkaji supaya nanti kita makin dalam. Ya, saya berhenti di sini dulu. Nanti ketika ada pertanyaan tentang naskah akademik bisa kita lanjutkan lagi. Yang penting kerinduan ini Bapak Ibu segera terjawab. Oke. Monggo Pak Kris. Baik, terima kasih Mas Hendy. Jadi suster Bapak Ibu sekalian, artinya seperti yang sudah saya tegaskan di awal dan para narasumber sudah tegaskan bahwa FGD 1 kita sudah naskah akademik dan di penghujung ini diberikan penegasan oleh Mas Hendy selaku ya yang selalu memberikan semangat kepada kita lah, yang di awal kita bertanya-tanya, Fadis ya kalau tidak salah ya, kita mau dibawa kemana gitu kan. Nah, sampai di sini pun naskah akademis sudah di tangan. Kalau Fadis juga kita mau bawa kemana lagi gitu kan. Nah, itu selalu berproses Bapak Ibu. Maka kemudian kita percayakan sepenuhnya kepada bimbingan dari narasumber kita yang luar biasa, sehingga pada akhirnya nanti sukacita akan kita dapatkan. Yang pasti bahwa satu titik poin jalan salib kita yang kita tunggu-tunggu, kita tapaki, FGD 1 naskah akademik sudah di tangan. Maka variasi apa pencapaian yang dicapai oleh kita masing-masing sekali lagi tentu saja berbeda, yang pasti juga terus berproses untuk selalu memperbarui karena selalu kita coba kaji relevansinya dengan kondisi-kondisi yang selalu berkembang. Mungkin itu yang jadi penegasan. Untuk itu kita sudah punya dasar dan kita sudah diberikan hadiah yang luar biasa juga oleh Mas Heri, supaya kita nanti tidak terkejut ketika ternyata kita mau ini, paling enggak kan kita sudah punya gambaran awal gitu kan ya. Baik, daripada kita tidak sabar, apa tadi Mas Heri istilahnya? Tidak sabar lagi ya. Kemudu-mudu. Kalau koyo-koyo mau apa gitu ya. Oke, baik. Untuk menjawab itu semua silakan kami berikan ruang sepenuhnya kepada Mas Heri. Matur nuwun, terima kasih Pak Kris Mauliati, saudaraku semuanya yang dari Sumatera Utara. Mas Mauliati. Suster Gerarda. Selamat sore, Suster. Ya, semoga semuanya sudah mendownload dokumen kurikulum minimal. Pada prinsipnya itu masih bisa dikembangkan oleh teman-teman semuanya. Yang itu minimal. Yang itu minimal. Oke, satu persatu ya kita lihat ya. Tapi mungkin nanti saya agak cepat ya. Saya agak cepat untuk menjelaskannya. Ya, ini biasa. Temennya sastrawan kan ya tetap pengennya juga nulis indah. Tapi yang penting di sini nih Bapak Ibu Suster semuanya. Pada saat ini kita tidak hanya mengembangkan, tapi merencanakan sebuah kurikulum dan mendesainnya. Dan itu unggul gitu. Dan belum pernah ada kurikulum ini. Kemudian yang kita lakukan di
tim POP YPL ini, kami membuat kurikulum untuk kita implementasikan di semua acara kita, terutama yang TOT, Diklat, Kasek, Diklat, Instruktur, dan FGD. Kami mulai dari mempergunakan model administratif, model implementasi di administratif. Kami melakukan di sini sebetulnya ada riset ini. Ini ada riset, kemudian pengembangan naskah akademik, analisis kebutuhan, pengembangan draft kurikulum, uji coba, dan seterusnya. Sampai nanti kami akan melakukan evaluasi. Gitu. Sedangkan kepada sekolah intervensi, kami mempergunakan model grassroots. Itu ya. Di dalam kami mengimplementasikan, kami pergunakan administratif model. Di dalam teman-teman semuanya merencanakan kurikulum, kami mempergunakan grassroots model. Kemudian bagaimanakah hubungan antara perencanaan kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran? Pada saat kita mendesain mulai dari awal untuk menentukan goal, tujuan umum, dan tujuan umum pembelajaran, itu kita sedang merencanakan, menciptakan sebuah kurikulum. Dan inilah yang sedang kita lakukan dari area paling kiri sampai dengan area paling kanan di pembelajaran. Pada saat kita mengembangkan kurikulum yang kita sebut KTSP dari kurikulum nasional, itu areanya adalah area pengembangan kurikulum development. Di sini adalah area pembelajaran, implementasi kurikulum aktual kita. Di sini ranahnya adalah ranah idealis dari dimensi ide, kemudian dimensi dokumen, begitu ya, idealis. Kemudian kalau yang di KTSP nasional itu kan seperti ini, prinsipnya sama, tapi di sini areanya pada area kurikulum development, dan di sini terlihat. Ini di dalam sebelum menentukan visi misi tujuan sekolah, menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Gitu kan. Naskah akademik menjadi batu pijakan luar biasa untuk menentukan visi misi tujuan sekolah gitu. Nah, mari kita refleksikan bersama-sama nanti di naskah akademik yang sudah dibuat oleh Suster, Bapak, Ibu semuanya, apakah itu masuk di ranahnya naskah akademik atau masuk di ranahnya dokumen kurikulum yang akan kita buat? Jika itu masuk di ranah dokumen kurikulum, switch-lah, keluarkan dari naskah yang sudah Bapak, Ibu buat. Jadi semuanya benar, kemudian kan tinggal memindah begitu. Itu ya. Kemudian di dalam prinsip dasar pengembangan kurikulum ada 4. Kurikulum harus fleksibel, relevan dengan perkembangan zaman, efektivitasnya juga harus kelihatan, efisien, dan seterusnya. Nah, landasan begini, maaf. Ini yang tadi klasifikasi. Ingat ya, waktu itu saya menyampaikan dalam langkah untuk membuat dokumen kurikulum ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, saat ini file yang sudah saya kirimkan itu memuat ini semua, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Nah, sekarang akan kita lihat satu persatu. Kalau dulu kan saya lompat-lompat 4 yang saya jelaskan begitu. Sekarang secara keseluruhan. Landasan kurikulum. Yang pertama adalah sebelumnya kan membuat tim pengembang kurikulum ya. Buat tim pengembang kurikulum, kemudian menggali ide dan membuat dokumen kurikulumnya.
Ini nanti bisa dibaca, tentunya sudah dibaca, saya tidak akan bacakan. Landasan yang pertama adalah spiritualitas. Jelas core value, keutamaan Santo Santa Pelindung, keutamaan sekolah. Landasan filosofis. Landasan filosofis kalau mau memakai aliran filsafat tertentu, ya silahkan. Tapi masukkan juga pemikiran tokoh-tokoh nasional dan tokoh-tokoh pendidikan lokal. Landasan berikutnya sosiologis antropologis sudah dibahas. Teks semua ini tulislah, tukikkan pada pendidikan di sekolah kita. Jadi tulisan-tulisan itu sudah menukik pada pendidikan di sekolah kita ini mau bagaimana. Begitu. Landasan psikologis biasanya di teori belajar di abad 21 Indonesia memakai 3 ini. Tetapi silahkan digali teori belajar neuroscience. Baru kemudian menentukan atau merumuskan misi sekolah. Ya, misi bukan hanya sekedar rentetan kata-kata indah, melainkan ingatan supaya berani berjerih dan bersusah payah. Ya, kalau belum mau mengganti rumusan misi sekolah atau visi ya tidak apa-apa. Tetapi apakah itu mohon direfleksikan, apakah kalau orang melihat misi dan visi sekolah suster Bapak Ibu sudah tahu bahwa anak saya sekolah di sini mau dijadikan seperti ini. Terus pergi ke sekolahan untuk menjadikan seperti visi misi sekolah Bapak Ibu, boleh dong lihat dokumen kurikulumnya gimana untuk mencapai itu gitu. Nah, nanti setelah kurikulum unggul ini ada, lah silakan di dalam memasarkan. Kulinone dodolan nih saya itu. Memasarkan sekolah Bapak Ibu, bawa aja dokumen kurikulum ini yang sudah terjilid rapi menjadi buku itu. Orang tua diajak berdiskusi tentang kurikulum unggul kita ini. Aman pasti. Di POP kami hanya mempergunakan misi dan selalu kami sampaikan misinya ini. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan model kurikulum. Oke, ini dilupakan terlebih dahulu, tidak masalah. Yang berikutnya tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ada 3, aim, goal, dan objektif. Objektif ini adalah tujuan pembelajaran yang diambil turun dari indikator. Indikator turun dari KD. Begitu ya, KD turun dari langit karena sudah dari pemerintah kurikulum nasional. Nah, sekarang kita diminta membuat KD sendiri. Membuat indikator sendiri. Begitu. Kompetensi intinya juga membuat sendiri. Jelas ya? Tujuan pendidikan yang dimaui oleh gereja, tujuan pendidikan Katolik apa, jelaskan. Terus sampai di sekolah kami, sekolah SMP ini begini. Secara keseluruhan untuk mengimplementasikan tujuan pendidikan dari gereja, tujuan pendidikan nasional. Jelaskan, tukikkan pada pendidikan di sekolah kita masing-masing. Dan tujuan pendidikan sekolah jelaskan panjang lebar, ada catatan kaki, citasi, dan seterusnya, valid gitu ya. Tujuan pembelajaran yang ada di RPP. Jadi gini, dokumen ini adalah dokumen yang memberi petunjuk kepada guru, kepada semua guru, begitu ya. Jadi di dalam penjelasan ini tujuan pembelajaran dan yang lain-lainnya itu adalah bagaimana membuat tujuan pembelajaran berdasarkan dari indikator yang sudah dibuat. Nanti tiba saatnya masuk pada pembuatan itu apa? KD dan indikator yang dulu sudah sering dijelaskan oleh Mas Indi. Nilai, keutamaan, kemudian praksis moral. Kemudian ini, buku 1 dan seluruh hidup kita selalu mengatakan pelajaran. Begitu ya.
Nah, di dalam kurikulum unggul yang sedang kita buat, namanya kita ganti, struktur teladan. Jadi, mata pelajaran kita coret, kita berbicara tentang keteladanan, karena ini sikap. Dan sejak awal kita sudah selalu mengatakan untuk menanamkan nilai-nilai tersebut, guru harus menginternalisasi nilai itu. Ya, selalu ada saja yang belum bisa menginternalisasi. Tadi juga terlontar dari salah satu sekolah bahwa ya belum semua guru begini-begini dan sebagainya. Nah, mungkin karena tidak ada kejelasan, mungkin ya ada nilainya, keutamaannya ada. Kemudian bagaimana mengawalnya itu, bagaimana menyusunnya di dalam sebuah kurikulum. Kenapa teladan ini sudah dijelaskan oleh Mas Hendy di sini yang biru. Mas Hendy kata-katanya indah. Salah satu dari Ki Hajar Dewantara yang mengatakan engarso sung tulodo, sudah dikatakan engarso sung tulodo. Maka sikap kita pergunakan strukturnya bukan struktur mata pelajaran, strukturnya adalah struktur teladan. Itu ya. Ini tadi itu. Nah, struktur teladannya apa? Bagaimana? Core value, keutamaan, budaya, profil pelajar Pancasila. KI1, KI2, cocok, pas. Masukkan juga kompetensi lulusannya. Yang saya pergunakan di sini miliknya Pangudi Luhur. Ada 6 core value-nya. Keutamaannya ada, bisa banyak sih. Tapi di Pangudi Luhur memakai 10 keutamaan Bruder Bernardus Hugen. Terus ada keutamaan dari Santo Santa Pelindung, ada sekolah yang di sini ada penjelasan dan keterangannya. Soalnya bahas juga profil pelajar Pancasila di naskah akademik Suster Bapak Ibu. Akan kuat nanti. Pada saat dinas melihat ini loh naskah akademik kita ada profil pelajar Pancasila di sini. Dan di sini juga muncul kan. Dan saya melihat tadi struktur ada kolom-kolom yang sudah selalu masuk seperti itu. Ini struktur teladan. Kemudian perumusan kompetensi dasar dan indikator. Jelas ya, saya yakin apa ya, dari teman-teman suster Bapak Ibu yang selalu berkutat di dunia sekolah, dunia pendidikan, pasti akan sangat memahami ini. Tentang kompetensi dasar. Nah, di Permendikbud 24 2016, tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran, itu seperti ini. Kompetensi intinya ini. Kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal. Materi pembelajaran minimal. Kalau kita berarti materi keteladanan. Yang harus dicapai peserta didik untuk satu teladan pada masing-masing satuan dan seterusnya. Indikatornya ini. Tadi yang ditanyakan oleh Pak Mualdin aspek bahwa kompetensi dasar di Permendikbud ini, Permendikbud berapa ya? Bentar. 22 atau 22 ya? Yang 22 itu RPP ya. 24 ya. Sekedar mengingat, saya akan share di Permendikbud 24 ini SD sih. Kompetensi intinya pengetahuan, keterampilan. Yang dibuat kompetensi dasarnya pengetahuan dan keterampilan. Tidak pernah ada kompetensi dasar dari dimensi kompetensi inti spiritual sosial. Nah, sekarang kita melengkapinya. Begitu.
kompetensi dasarnya ini. Ini kan aspek pengetahuan, aspek keterampilan. Kita menambahkan di aspek sosial, spiritual, aspek afektifnya. Begitu, Pak. Kemudian saya kembali lagi sini. Nah, kita ambil salah satu core value. Yang tadi struktur teladan ya. Struktur teladannya ini, dan di sini saya ulang lagi sih. Kolom ini saya ulang lagi di perumusan kompetensi dasar. Ini. Saya ulang lagi kan ini. Agar kelihatan sih sebetulnya. Hanya ingin kelihatan. Misalkan ini mau diteruskan panjang juga nggak apa-apa. Kalau cukup kertasnya. Nah, aspek yang mau kita lihat kompetensi dasarnya, ini yang menjadi utama ya, aspek ini. Begitu. Aspek afektif itu yang menjadi bagian utama yang harus benar-benar di kompetensi dasarnya. Indikatornya praksis moral ini. Nah, kembali lagi di kognitif, apakah kita mau menggali di kognitifnya 1, 2, oke, nggak masalah. Begitu. Misalkan tidak juga tidak apa-apa. Kognitif di psikomotorik. Karena fokus kita ada di ini. Begitu. Silakan. Core value yang kedua dibuat juga. Keutamaan, budaya, profil pelajar Pancasila, aspek yang dibuat indikatornya apa? Kompetensi dasarnya. Dan seterusnya sampai ini contoh dari YPL, profesionalitas karya, dan seterusnya. Nah, ini bagian ini. Saya melihat bahwa di yayasan yang sudah ada, core value-nya sudah ada. Semoga buku core value juga ada. Kemudian apakah buku tersebut sudah dalam bahasa pendidikan? Jika belum, buatlah dalam bahasa pendidikan. Karena yang membaca ini juga bisa umum ya. Kadang di satu sekolahan itu ada guru yang agamanya Hindu, Buddha, Muslim, begitu. Agar mereka mudah juga untuk membaca, memahaminya. Kemudian keutamaan Santo-Santa Pelindung, bukunya dibuat juga. Buku budaya yang diangkat, buat. Dan ini akan menjadi pedoman guru. Jadi guru baru itu diberi satu bendel, satu jilid, beberapa buku gitu, diberi, diminta untuk belajar kurikulum core value sekolah kita. 2 bulan diuji, lolos, diterima jadi guru. Kalau enggak, ya gimana lah, itu teknis. Dokumennya sudah jelas. Terus bagaimana strategi implementasinya? Strategi implementasi yang pergunakan ya sama. Setiap sekolah pasti ada ini. Tetapi bagaimana kaitannya dengan merdeka belajar dan sebagainya. Jelaskan intrakurikuler, pemahaman konsep definisi intrakurikuler menurut para ahli gini, intrakurikuler di sekolahan kami berisi demikian dan sebagainya. Kaitkan dengan nilai-nilai budaya, macam-macam lah. Desain instruksional ada banyak macamnya. Di modul desain instruksional itu juga ada. Ada banyak model desain instruksional yang mau kita pakai di sekolah ini. Misalkan dibuat ada 3 atau 4 juga tidak apa-apa. Project base, jelaskan ini semuanya. Ini semua. Tentang juga budaya, sistem berpikir, perubahan. Ini semuanya bisa dijelaskan di situ. Panjang. Kemudian project based learning, sintaksnya, dan sebagainya, bagaimana implementasi di pembelajarannya, sehingga guru tahu. Kadang kan, ya ini dapat di kuliah, tapi kadang kan lupa juga. Kemudian semua ya,
critical thinking, atau di sini critical thinking, kami memakai critical thinking tier karena level tertinggi dari tier ini adalah refleksi, sesuai dengan misi di POP, refleksi perjumpaan kan. Mau memakai critical thinking modelnya critical thinking foundation juga nggak apa-apa. Diceritakan bagaimana critical thinking ini guru harus selalu critical thinking ini harus selalu dipakai di dalam pembelajaran begitu. Langkahnya ini observasi, analisis, evaluasi, kontekstualisasi, question, pertanyaan, dan refleksi. Computational thinking bahas juga di dokumen ini. Inovasi pembelajaran, inovasi RPP. Contoh RPP-nya bisa banyak. Permendikbud 22 2016 dibahas di sini, kemudian surat edaran dibahas di sini, RPP dari sekolahan bagaimana? Apakah RPP-nya mau ditentukan satu jenis? Menurut saya sekarang sudah merdeka dan kita sudah no box. Ya asal kita bisa mempertanggungjawabkan pada dinas, pada negara ya aman, nggak apa-apa. Nah, yang ini matriks kognitif yang disempurnakan oleh Anderson, masukkan dan bahas. C1 kata kerja operasionalnya masukkan juga, C1 sampai C6. Proses kognitif ini biar guru melihat, tidak semua guru loh bisa membuat tujuan pembelajaran berdasarkan C1, C6 ini. Apalagi ditambahi sama si Anderson seperti ini. Nah, pada dimensi pengetahuan yang sedang kita jalani di POP ini, kita bukan lagi pada dimensi pengetahuan prosedural, tidak di sini. Maka Mas Hendy selalu mengatakan, enggak, kami enggak punya form di naskah akademik. Galilah seluas-luasnya. Kita no box, semuanya benar. Asal kita bisa mencari dalil kebenarannya, benar gitu. Maka ranahnya sudah di metakognitif. Dan yang kita lakukan apa? Bukan menerapkan kurikulum, mengembangkan itu menerapkan kurikulum, tetapi sudah di ranah proses kognitif mencipta. Ini loh, tempat kita ada di sini. Bahagia ya, suster, Bapak, Ibu semuanya. Tetapi kami sangat kagum dengan ketangguhan suster, Bapak, Ibu semua di dalam menjalankan tugas membuat naskah akademik. Ya, naskah akademik dibandingkan dengan dokumen kurikulum ini ya sama beratnya. Kemudian langkah berikutnya, strategi berikutnya ekstrakurikuler. Jelaskan ekstrakurikuler itu apa toh? Pemahaman ekstrakurikuler menurut Pak, definisi menurut para ahli, terus menurut diri sekolah, ekstrakurikuler itu apa? Ekstrakurikuler akan dijalankan bagaimana? Tentunya harus ada sisi budaya dan nilai-nilai ini loh. Karena kan kurikulum kita itu budaya, berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Ya sampaikan bahwa di ekstrakurikuler ini harus menanamkan nilai-nilai keutamaan yang digali ini dan seterusnya. Ini dibahas di sini. Sama kokurikuler juga, bahaslah di sini, tulislah, narasikanlah, ya. Nah, jenis ekstrakurikulernya letakkan di suplemen. Kurikulum unggul, misalkan Imago Dei. Ya. Beri nama sesuai dengan kesukaan suster, Bapak, Ibu semuanya. Kurikulum ini tidak ada satupun yang boleh menyalahkan nama di kurikulum Bapak, Ibu, suster semuanya. Itu milik kita kok. Kita yang buat kok. Gitu. Kalau
2013 kurikulum merdeka, ya sudah itu miliknya negara. Kalau kita buat kurikulum sendiri. Kami bisa membuat kurikulum sendiri, menciptakan kurikulum sendiri. Jadi kalau ekstrakurikulernya jenisnya dibuat di suplemen sendiri ya. Ini teknis saja sih. Biar nanti kalau ekstrakurikulernya berganti-ganti tidak melepas dari dokumen kurikulum induknya. Ini hanya masalah teknis saja. Itu. Yang kokurikuler juga sama. Itu. Kemudian yang non kurikuler juga sama seperti ini. Begitu kira-kira Bapak, Ibu, suster semuanya. Nah, salah satunya gini, saya mau memberi contoh ini tentang sitasi. Agar nanti saat membuat ini daftar pustakanya saya hilangi dulu aja deh. Membuat sitasi, ini memakai reference, kemudian manage source, kemudian masukkan. Karena ini sudah ada Supratman, dilihat seperti ini. Kalau itu buku ya pilih buku, kalau jurnal artikel pilih di sini, dari website pilih di sini, dan seterusnya. Begitu. Terus untuk memasukkan sitasi tersebut, maaf, bukan citasinya, tapi penulisnya. Insert citation, lihat Parman, Atwi, M. Atwi, Atwi Parman, masukkan di sini. Demikian pula yang ini. Insert citation, ya di sini. Ya, begitu. Terus nanti kalau membuat daftar pustakanya, tinggal bibliografi, ini muncul. Tinggal ganti namanya, ini menjadi daftar pustaka. Ya, kalau mau dirapikan, misalkan marginnya dibuat seperti ini, akan kelihatan jarak antara ini satu spasi. Satu lagi, daftar isi. Ini belum ada daftar isinya di sini. Nah, saya ingin membuat daftar isi sehingga tidak usah repot-repot. Kliknya tetap di reference, tabel F contents, automatic di sini. Ya, ini sudah langsung muncul daftar isinya. Tapi tentunya memakai ini. Styles, ini harus dipakai heading. Headingnya harus dipakai, kemudian kalau mau melihat navigation pane-nya dari view navigation pane, ini akan kelihatan. Di sini kita mau melangkah ke pokok bahasan yang mana atau bab yang mana bisa lebih cepat. Begitu. Demikian dari saya. Semoga ini membahagiakan. Oh ya, satu lagi sebentar. Saya mau contohkan yang buku. Strategi. Struktur. Gini, sebetulnya kalau kita mau mempunyai sebuah kurikulum yang dari yayasan, itu saya beri contoh untuk yang di Pangudiluhur ya. Karena ada 6 core value, itu ada buku 1, buku 2, dan seterusnya sampai 6, yang dalam bahasa pendidikan. Yang mengerjakannya tim, dan seterusnya. Begitu. Nanti di-split lagi, tim TK sendiri, tim SD sendiri, tim SMP sendiri, tim SMA sendiri. Tetapi ini pusatnya satu kan. Core value dari yayasan yang sudah ditemukan. Bukunya dalam bahasa, saya nggak tahu apakah sudah langsung dari teman-teman ini sudah langsung mempunyai buku pegangan guru, pegangan siswa. Tetapi tanpa mempunyai buku core value yayasan, dan karena saya yakin kok core value yayasan ini nanti bahasanya itu bahasa-bahasa teologis, biblis, kemudian diambil dari konstitusi, regula, macam-macam seperti itulah. Dari wawancara dan sebagainya. Nah itu kan bahasanya bahasa Mas Hendi dan kawan-kawan. Kalau bahasa
kita di pendidikan kan berbeda gitu. Begitu kira-kira dari saya. Terima kasih banyak Pak Kristiawan. Pak Sinurat sudah senyum-senyum. Sudah resen Pak Sinurat. Baik. Sudah rasanya cuma satu ya Mas Heri ya, bukan Iya. dua-dua. Kalau dua-dua kan menyerah. Saya lihat tadi Sister Ferdi sudah tepuk jidat, cuman tepuk jidatnya kan berapa kali gitu kan. Kalau tepuk jidat cuma sekali kan kalau berapa kali itu kan kode keras gitu kan. Baik, itu Mas Heri, terima kasih Sister Bapak Ibu. Jadi artinya kalau di awal kita katakan bahwa Kofadis kita mau dibawa kemana, sudah terjawab bahwa di FGD 1 kita naskah akademik. Nah, kemudian mengawali pertanyaan kita di FGD 2 ini, nah arahnya semakin jelas bahwa kita bukan akan mengembangkan kurikulum yang sudah ada, tapi kita diharapkan akan membuat sebuah kurikulum gitu kan. Itu yang mencipta dengan kekasan kita masing-masing. Maka ya Sister Ferdi tepuk-tepuk jidat itu ya. Akhirnya saya belum menambahkan semakin jelas beratnya. Ya. Semakin jelas beratnya. Silakan Mas Hendy ya. Sister, Bapak Ibu, nanti jam 6 kami itu akan berangkat ke Bandungan. Kami Yayasan Pangidiluhur pun bergerak bersama konsorsium Ismaya untuk evaluasi kurikulum kepangudiluhuran yang selama ini jatuh pada mata pelajaran. Dengan metodologi seperti ini, kita akan semakin kaya. Ya, kita akan semakin kaya untuk membenamkan dasar-dasar pendidikan karakter bagi peserta didik kita yang diawali dari kualitas guru. Salah satu materi yang akan kami bawakan, tadi Pak Heri sudah akan membawakan itu, nanti kami akan berkumpul bersama para pengurus yayasan dan ketua-ketua 9 perwakilan, para buder ketua 9 perwakilan YPL. Ini apa yang Pak Heri berikan tadi menjadi salah satu materi untuk kami refleksikan malam hari ini. Dan terakhir, saya akan membicarakan ini, Suster, Bapak Ibu, bahwa nilai-nilai inti yang akan kita gali, yang mungkin sudah dicetuskan, dan baik kalau kita refleksikan ulang apakah sungguh nilai-nilai inti itu benar-benar dari rasa perasaan hati para pemangku kepentingan dan kita seluruh warga sekolah. Ya, jadi nilai-nilai inti atau core values itu sifat yang mendasar, yang penting atau berguna bagi kemanusiaan, suatu yang menyempurnakan manusia pada hakikatnya. Lalu saya bicara soal ini ya, nanti ini bisa dibaca itu, penyimbol budaya dan lain-lain. Nah ini, nilai tidak dapat diamati secara langsung tetapi diketahui karena merupakan manifestasi dari perilaku seseorang. Ya, itu selama ini kita observasi penilaian antar teman dan lain-lain, tetapi ini ada ini. Selanjutnya, ini sama yang lain, saya akan menegaskan ini, bahwa kurikulum yang kita buat itu kurikulum yang benar-benar unggul sih. Salah satu krisis pendidikan postmodern adalah keruntuhan sekolah-sekolah umum yang tidak sambung dengan masyarakat. Oleh karena itu, sekolah-sekolah mulai mencoba menanamkan nilai-nilai sosial dan moral. Sama seperti seluruh 15 yayasan anggota konsorsium itu bergerak dalam kebutuhan yang sama. Kurikulum layaknya kafetaria, itu bukan saya yang bilang, tetapi ini Hargreaves. Keberagaman kurikulum mesti mengakomodasi berbagai macam kebutuhan yang plural dari populasi sekolah. Peningkatan toleransi, memaknai pengalaman, bukan hanya pengalaman belajar, tetapi juga pengalaman mengajar yang menghargai rasa perasaan hidup berkomunitas. Pendidikan berbasis nilai menularkan keterampilan hidup dengan project based tadi yang dikatakan Pak Heri, dan merefleksikan masalah moral dengan perspektif psikologi positif.
Jadi tidak ada rasa perasaan selalu menyalahkan ini dan itu, ya, mengecap anak, lalu mengecap guru dan lain-lain. Bagaimana nanti evaluasinya seperti apa? Penilaian-penilaiannya seperti apa? Selain mencakup kewarganegaraan atau ini dalam kasanah kita profil pelajar Pancasila, pengembangan kurikulum bahkan mendesain kurikulum hendaknya memberikan peluang seluas-luasnya pada pengembangan kebudayaan. Budaya meresap sebagai kekuatan transformatif yang mempengaruhi manusia untuk menentukan nasib mereka sendiri. Ini pembudayaan. Karenanya, mereka secara fundamental, pendidikan mesti ikut serta mengaktifkan, memperkaya, serta memberikan keleluasaan pikiran atau keluasan pikiran kepada pembelajar bagi perkembangan spiritual, moral, sosial, serta kebudayaan mereka. Model program Luber yang kita lakukan dan kasanah rancang bangun desain kurikulum kita sudah dijelaskan Pak Heri, dan ini esensi yang perlu kita gali bersama-sama. Kita gotong royong, bergerak bersama, dan hal ini yang akan menggembarkan, lagi-lagi menggembarkan pendidikan nasional kita. Terima kasih Pak Kris. Itu saja underannya dan menjadi bahan refleksi kita bersama. Baik, terima kasih Mas Hendy. Jadi itu Suster Bapak Ibu, penegasan kaitan dengan nilai-nilai ya, yang mungkin ketika kita membangun sebuah rumah itu adalah fondasinya. Kemudian Mas Heri sudah mulai mengawali dengan berbicara tentang bangunan yang akan kita coba capai, yang sudah didasari di fondasi dengan nilai-nilai inti dan core value itu. Kita akan membuat rancang bangun tentang kurikulum. Tentu saja biarpun sudah di share sebuah hadiah di chat room tadi bersama Mas Heri tadi sudah disebarkan atau sudah di-share, tentu saja juga kaget juga ya Suster Ferdi ya, oh ternyata kita mau itu gitu kan. Nah kemudian kita sudah membuat naskah akademik gitu kan, ternyata itu kalau boleh meminjam analogi ataupun filosofi sebuah sepeda Mas Hendy ya, Mas Heri ya, bahwa core values atau nilai atau naskah akademik itu pentilnya, pip itu kecil, kadang kita tidak terlalu memperhatikan itu, tapi itu inti gitu, itu menjadi hal yang teramat penting dalam sepeda itu. Nah itu yang kalau boleh kita ibaratkan, kita buat sebuah analogi bahwa naskah akademik yang sudah kita buat, yang sudah kita pegang sama-sama masing-masing sekolah yang sudah memegang di tangan itu menjadi pipnya gitu. Menjadi kalau analogi sebuah sepeda itu yang pip ya kalau orang bilang ya, untuk walaupun dia kecil tapi kita tidak menyadari maknanya kalau kita tidak sadari bahwa hal yang kecil yang tidak kita selalu perhatikan, karena biasanya kalau sepeda itu kan kita elus-elus itu kan bagian atasnya, tapi pipnya itu nggak jarang untuk diri. Nah itu yang menjadi penting. Nah kembali Mas Heri sudah memberikan arahan kepada kita bahwa jalan salib berikutnya untuk pemerintahan berikutnya, bahwa kita akan membuat sebuah kerangka atau membuat sebuah dokumen, di mana dokumen itu tindak lanjut dari naskah akademik, dan itu disebut sebagai dokumen kurikulum. Maka penegasannya yang pertama bahwa itu beda antara naskah akademik dan naskah kurikulum. Naskah akademik itu menghidupi kurikulum, kalau boleh saya simpulkan seperti itu. Maka kemudian kita lanjutkan, kita sudah punya naskah akademik yang menghidupi kurikulum. Nah kemudian kita akan membuat naskah yang akan kita hidupi, itu sebagai pedoman kita dalam kegiatan persekolahan. Nah itu semua mungkin tadi kalau saya perhatikan juga belum terlalu mengkerucut lah ya tentang apa yang sudah disampaikan oleh Mas Heri. Tentu saja sama halnya dengan ketika kita membuat sebuah naskah akademik, konsepnya memang luar biasa, artinya no box itu loh. No box, tapi kemudian ada beberapa hal mungkin yang harus diperhatikan sebagai persyaratan minimal lah, konsep-konsep yang harus dipenuhi. Tapi benarlah bahwa kita harus berimajinasi liar dalam hal ini. Yang pasti nanti tentu saja sama, proses berdarah-darah kita sama ketika kita di awal kita mau dibawa kemana gitu ya. Ujung-ujungnya kita juga ketemu yang namanya akademik, walaupun pada saat-saat injury time. Tapi itu yakin pasti bahwa
nanti akan ketemu gitu ya Mas Heri ya. Yang pasti ini bukan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, karena ini tentu saja akan banyak di apa banyak di dalam pemahaman saya bahwa bukan hanya membutuhkan waktu yang teramat singkat, ini perlu waktu yang sangat panjang begitu ya Mas Heri ya, untuk bisa Betul, Pak. Betul. membuat sebuah kurikulum ini. Ya, Maka kemudian mungkin, Suster Ferdi, ya monggo silakan Mas Heri. mungkin 1-2 tahun baru jadi kurikulumnya. 6-7 bulan ke depan, tetapi ya begini yang harus kami lakukan. Ya, 1-2 benar, Mas tahun Heri. saya yakin kalau itu terus jadi. Mantap. Ya, artinya tetap bahwa proses itu tetap harus dijalani, harus dilalui sehingga kita tetap. Tapi ya memang Bapak, kita Ibu, mau dibawa kemana? Silakan, Mas. saya mau jujur ya. Saya mau jujur, untuk menyusun kurikulum diklat dan naskah akademik Luber, itu kami membutuhkan waktu 1,5 tahun. Jadi 1 tahun saat POP bulan Agustus ya, kita diminta untuk merancang kurikulum, bagaimana diklat-diklat kurikulum Luber, naskah akademik Luber itu ditelurkan, modelnya seperti apa, itu baru terjadi Agustus 2021, dari Agustus 2021 tahun. Materinya memang materi dari riset. Tapi untuk kurikulum ini 1 tahun kami kerjakan sebagai pembedaman ini semua. Jadi desainnya memang ya kita bisa menikmati bersama-sama seperti ini. Kurikulum diklat yang kita nikmati, kita rasakan seperti ini, mau dibawa kemana, ternyata kami merasakan kebahagiaan itu, di mana bisa mengajak Bapak, Ibu, Buder, Suster bersama tumbuh berkembang untuk memajukan pendidikan kita berbasis nilai-nilai yang kristianitasnya dapat, negarawannya dapat, nasionalisnya dapat, lalu kebudayaan lokalnya dapat. Begitu Bapak, Ibu, Suster. Mas Hendy, terima kasih. Artinya keholistikan dari kurikulum yang akan kita ciptakan ini yang menjadi utama. Nah, baik Suster, Bapak Ibu, saya kira masih ada waktu kurang lebih 20-an menit lebih. Nah, kemudian tentu saja dalam kita berbahagia bersama dalam satu perjalanan ini, ada hal yang mungkin supaya lebih jelas bagaimana nanti dalam menapaki langkah-langkah kita untuk lebih memperjelas lagi, kita buka forum diskusi aja ya, diskusi bebas saja. Nah, ini di sini sudah ada Suster Serafim, sudah raise hand, kami persilakan Suster, silakan diungkapkan ekspresinya Suster. Apa Pak Sinurat enggak jadi raise hand tadi, Pak? Pak Sinurat tadi raise hand-nya 2 sampai jadi ya, atau yang saya sampaikan tadi dua tangan tadi itu ya. Pak Sinurat dulu, Suster Pak. Suster Serafim ya, atau Pak Sinurat? Suster Serafim ya. Kami persilakan Suster, silakan diungkapkan ekspresinya Suster setelah mendapatkan hadiah dari Mas Heri. baik Pak Kris, terima kasih untuk kita semua. Terima kasih Pak Kris. Bapak Heri, Pak Heri dulu. Karena sebenarnya dalam pekerjaan ini hanya mengatakan ungkapan isi hati saya yang terdalam. Jadi menjadi refleksi lain untuk saya. Karena jujur saya katakan ya, bukan lagi hanya berdarah-darah. Kalau kita lanjut ke pembuatan dokumen ini dengan penjabaran semua dari Pak Heri tadi, ya barangkali gimana ya saya katakan, bukan hanya berdarah-darah lagi, mungkin bisa-bisa kan nih nanti duduk begini, duduk tak bernapas. Kehabisan darah berarti. Saya aduh Tuhan, saya pikir dalam hati Pak Heri. Suster Geralda ketawa itu loh. Enggak kuliah Suster Geralda, tapi saya hanya mengungkapkan isi hatiku yang terdalam. Tinggal resign.
Ngeri Jadi kali. dalam hati berkata, bahasa Batak, yang terdok dia, niulah manasakan abui. Nah, terkatakan. Terjemahannya, atau mau bilang apa? Mari kita jalanilah dengan langkah setapak demi setapak. Mungkin ya itulah prinsipnya, memang harus mau bekerja keras ini, tetapi banyak sekali pekerjaan kerasnya. Setapak demi setapak. Setapak demi setapak. Jadi saya nggak mau bertanya lagi. Nantilah mungkin dulu saya sudah masuk ke hanya ungkapan saja terdalam saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih ucapan isi hatinya, Suster. Maaf, Suster. Baik, Suster Serafin, terima kasih. Artinya gini, saya juga menangkapnya sama hanya ketika kita ber-FGD yang pertama dulu itu kaitan dengan naskah akademik. Yang pasti bahwa kita tidak tahu juga sih kemarin itu ketika kita naskah akademik akan seperti apa. Tapi prosesnya kita prosesin. Sambil kita prosesi, walaupun ada acuan-acuan, tagihan-tagihan, setiap FGD ada tagihannya. Tapi itu adalah proses pemahaman kita tentang naskah akademik. Dan naskah akademik pun buktinya juga kita bisa genggam di tangan dan kita bisa ciptakan sebuah naskah akademik tentang core values. Nah, kemudian yang naskah berikutnya adalah naskah kurikulum. Tentu saja itu juga akan prosesnya seperti itu. Yang pasti kalau kita melihat yang naskah akademik kan bahwa yang core value itu tetap selalu akan berproses. Kalau menurut saya seperti itu. Proses itu akan tetap dijalani karena apa yang kita penuhi naskah akademik yang kita sudah buat untuk memenuhi tagihan bahwa FGD 1 kita harus punya naskah akademik. Oke lah, kita bisa penuhi itu. Tapi sebenarnya perjalanan journey kita, persiaran kita untuk naskah akademik yang sebenarnya itu belum selesai dan itu akan tidak pernah selesai dan akan terus gitu. Nanti mungkin yang kalau dalam pemahaman saya ketika nanti naskah kurikulum juga akan seperti itu, Suster. Ya, yang pasti kita sudah punya satu naskah akademik untuk menghidupi kurikulum. Nah, untuk menciptakan kurikulum yang akan kita hidupi dengan naskah akademik core value itu, prosesnya juga akan sama, berdarah-darah. Hanya kan itu tidak kok kemudian dalam waktu seminggu, 2 minggu, 3 minggu kita selesai. Kalau pemahaman saya seperti itu. Negara aja, tim kurikulum aja mungkin bertahun-tahun untuk membuat kurikulum ini, apalagi kita yang mendapatkan pencerahannya via Zoom meeting virtual gini kan, ya tentu saja akan hal yang berbeda. Tapi kalau saya berpikir sih prosesnya akan seperti yang sudah kita jalani dalam FGD 1 yang tagihannya adalah naskah akademik. Nah, kemudian pada FGD berikutnya ya kita ini adalah proses pemahaman konsep, hanya kemudian aplikasi yang sebenarnya yang menjawab sekolah kita masing-masing ya pasti kita akan prosesi gitu kan. Jangan sampai nanti duduk diam sampai terduduk terdiam, Sister ya. Ya, kita tidak sendiri. Kalau saya seperti itu prinsip, mungkin bisa sharingkan bahwa kita tidak sendiri, kita teman seperjalanan, kita bersinodal lah kalau yang sekarang sedang kita coba gaung-gaungkan bersama. Kita sedang bersinodal bersama teman-teman di sekolahan, bersama dengan teman-teman di sekolahan di yayasan dan juga teman-teman dari beberapa yayasan di konsorsium ini. Pasti kita akan bersama-sama, Suster. Jangan nanti kalau misalnya Suster kehabisan darah, nanti kami akan suplai darah kan gitu kan. Biar nanti darahnya luber lagi seperti itu. Nah, mungkin saya lebih ke situ karena memang ketika Mas Heri paparkan, waduh nih mendem gitu kan, istilahnya kasarnya kan seperti itu. Tapi kan tidak kemudian ketika itu disampaikan yang ada di dalam benak kita bahwa harus segera kita selesaikan, harus kita segera ini, tidak. Tapi proses itu lambat atau cepat itu adalah hal mulia yang memang kita yakini akan membawa pada kemuliaan sekolahan kita, kan seperti itu kurang lebih. Mungkin itu sharing saya, Suster ya. Ya, Pak Kris, terima kasih. Tadi baru saya baca ini WA-nya dari panitia bahwa berarti kan harus kita perbaiki itu semua. Sudah harus dikirim paling lambat itu tanggal 9 di Google Classroom. Naskah akademik. Mungkin masih saya yang membaca, yang lain masih tenang-tenang. Tapi kalau saya sudah baca, gergetan juga ini. Sudah baca juga. Sudah saya baca. Baru kan nggak mungkin kita kirimkan itu. Harus ada waktu lagi untuk
merevisi itu. Belum tentu kata-katanya pun belum, karena mungkin yang mengetiknya juga ya gelegal cepat dan lain sebagainya. Kan Tapi begitu kan Pak Sister, mohon maaf untuk yang naskah akademik yang saya sudah sedikit membaca sih. Artinya kan bahwa revisi, seberapa jauh revisi kan kita yang tahu gitu kan. Karena kan nggak ada standarnya. Kita no box gitu kan. Ya. Kalaupun Sister beranggapan bahwa ini saya yakini bahwa, mohon maaf nih, ini yang naskah akademik yang sudah saya buat, kami buat bersama tim, ini yang kami yakini dan ini benar-benar merefleksikan kebutuhan dari sekolah kami. Kalau memang itu sampai pada batas ini yang mau digunakan dan itu sudah diyakini, saya kira itu keputusan yang tidak salah juga gitu. Kalau menurut saya seperti itu ya, Mas Hendy, Mas Heri ya. Ya, ada gini, Ya, gini Sister, saya ada tambahan. Ya, silakan Mas. Dalam salah satu naskah akademik yang berbentuknya cerpen itu di Ketapang, Di Pangudiluhur. Pangudiluhur Ketapang, itu merefleksikan bagaimana perjuangan misi Buder Alkuino namanya, itu menjumpai masyarakat budaya Dayak mulai dari awal, misi turun-turun yang diceritakan itu sungguh kaya. Justru yang bentuknya cerpen ini ketika direfleksikan menjadi naskah kurikulum, satu kalimat yang bernas bermakna itu menjadi landasan yang luar biasa. Jadi santai saja Sister, bukan hanya banyak dikitnya, tetapi kajian muatan bagaimana naskah akademik itu menggerakkan naskah kurikulum, dan naskah kurikulum akan menggerakkan ekosistem sekolah. Itu prinsipnya. Gitu. Ya. Apakah itu naskah akademik bentuknya cerpen? Ya, naskah akademik. Pendekatannya pendekatan naratif kok. Kalau tidak percaya silakan baca Creswell. Bapak tahu Creswell? Kalau misalnya ditanya, Bapak tahu kan? Ya, peneliti ya, itulah. Yang penting ada dasarnya untuk ngeyel gitu. Dan kalau nanti ketika suster tidak ragu-ragu untuk ngeyel, nanti kami akan bantu, telepon saja dari Yayasan Pangudiluhur, Pak Heri, kami nanti akan kami bantu untuk ngeyel gitu. Untuk cari alasan itu agak piawai sedikit. Begitu suster. Jadi ya, kita percaya diri. Ya, terima kasih Mas Hendy. Ya, ini Pak Mualdin, bagaimana Pak Mualdin? Ya, silakan Pak Mualdin, Pak Sinurat. Ya, saya sabar menunggu Pak. Terima kasih Mas Kris, Pak Heri yang sudah luar biasa ini semakin menajamkan senjata untuk menambah darah. Aduh. Iya. Jadi senjata yang dipakai ini akan menambah lubang-lubang untuk pendarahan sampai berdarah-darah betul. Ya, tapi mudah-mudahan darah itu akan memperlancar perjalanan sehingga licin, tidak ada batu-batu lagi. Ya, begini Pak Heri, terima kasih. Tadi pertanyaan saya kembali ke sana saja. Saya mau ke topiknya saja. Kalau boleh saya diizinkan share dulu sedikit. Boleh Pak, sedikit silakan, ya, sebentar. Silakan, sedikit ya, silakan Pak. Sebentar aja ya, bukan sedikit ya. Saya hanya memperjelas di sini, Pak Heri. Tadi kan pertanyaan saya, kita sudah menemukan nilai-nilai ataupun core values di sekolah, di yayasan kita, di unit kita. Yeah. Ditambah dengan budaya lokal, begitu sinergikan dengan profil Pancasila, kan itu ini ya, yang tiga. Jadi ini menjadi satu perdebatan kami kemarin di unit-unit bersama 4 unit itu di Yayasan Siriamal, Pak Eri. Iya. Nilai yang sudah kita tentukan, contoh kami buat itu nanti akan dibuat di 522 ini adalah pro kehidupan atau pro life. Nah, itu tadi nilainya. Kemudian ada 4 keutamaan. Berarti keutamaan 1 di sini ya. Keutamaan 1 di sini. Nah, mungkin akan disinergikan dengan budaya. Di antara yang kami buat di Putri Cahaya itu ada 3 nilai budaya, yaitu Somba, Manat, dan Elek. Kita akan sinergikan di sini, ya. Kemudian disinergikan juga dengan profil Pancasila. Saya pikir itu pemahaman saya di situ, supaya kami ini yang 4 unit ini sepaham dulu di situ sesuai dengan perdebatan kemarin.
Nah, kemudian ada aspek yang mau kita perhatikan di sini, mau kita amati, ada aspek afektif, kognitif, psikomotorik. Ada 3. Nah, lalu di sini ada muncul KD. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kemarin Pak Heri. Ya. KD. Nah, pemahaman kita KD itu kan kompetensi dasar. Betul. Kalau kita kembali ke kurikulum yang biasa kita gunakan, Kurnas itu kan kurikulum nasional, di sini kan standar kompetensi ya. Di atas itu KI, ya, KI, kemudian ada standar kompetensi, turunannya ke kompetensi dasar, lalu indikator. Nah, ini kan kemarin belum muncul di tabel yang waktu Pak Heri tampilkan di yang dahulu, cuman tadi saya cari-cari nggak nampak. Ini kan belum ada kemarin. Nah, yang ada sampai di KD. Ya. Sampai di KD. Ya, benar. Nah, jadi tadi ketika ini sudah muncul, ketika saya bertanya, ini kan belum saya lihat nih, Pak Heri. Nah, sekarang ini sudah muncul jadi indikator di sini. Nah, pertanyaan saya sekarang untuk memperjelas dan mempertegas penguatannya saja. Ini artinya ada sesuatu yang tambah di sini dari runtutan seperti yang di kurikulum yang selama ini, dari SK, kemudian dari KI, ke SK, ke KD, ke indikator. Nah, jadi kalau boleh saya katakan seperti tadi, nilai yang kami buat itu profil pro-life-nya di sini, keutamaan di sini misalnya menghargai diri sendiri dan sesama, itu contoh keutamaannya 1. Nah, mungkin nanti di sini budayanya itu adalah somba, ya, atau bisa saja nanti di sana elek karena menghargai juga. Nah, kemudian di dalam profil Pancasila itu cocoknya menghargai ini juga bisa jadi ke salah satu, entah apa nantilah. Yang pasti di sini, ini kan KD ini dengan indikator. Nah, ini sekarang yang tadinya pemikiran kami setelah keutamaan ini dapat, kita akan buat indikator praksis moralnya ini dalam penilaian implementasinya. Nah, misalnya tadi menghargai diri sendiri dan sesama, kita akan buat lagi indikatornya di situ. Nah, sekarang memunculkan KD-nya ini maksud saya. Nah, kira-kira gimana ya? Untuk menyusun KD di sini, sementara ini kan praksis moral. KD ini boleh nggak dikasih contoh implementasinya, satu pembuatan KD-nya gitu, supaya lebih jelas di kita semua dan teman-teman. Nah, itu intinya ke sana Pak Heri, supaya lebih real gitu. Nah, kalau kemarin itu ketika saya minta bagaimana mensinergikan antara core values budaya dengan profil Pancasila, menghubungkan ke langsung Pak Heri dengan ligat sekali menampilkan kerangka yang dibuat itu kan. Katanya tantangan dikasih. Ini bukan tantangan tapi saya bertanya. Begitu. Kira-kira begitu Pak Heri, supaya apa yang dikatakan Suster Serapin tadi tidak menjadi satu mimpi yang selalu terbayang-bayang di siang hari, mimpi di malam hari itu, sehingga tidak bisa bekerja lagi karena selalu menghayal bertopang dagu seperti yang sekarang ini, membayangkan mimpinya. Kapan mau terrealisasi gitu. Nah, begitu Pak Kris. Mohon izin Pak Heri. Ya. Baik, silakan langsung Mas Heri. Secara konseptual apa yang disampaikan Pak Mualdin itu sudah benar Pak. Tinggalkan masalahnya hanya teknis untuk menyusun KD-nya kan itu Pak. Iya. Ya, kalau kita di K 2013 kan KD itu sudah disediakan oleh pemerintah. Prinsipnya seperti itu. Maka kalau kita melihat di KD-nya di ranah kognitif, di pengetahuan, ini kompetensi inti, kompetensi dasarnya, menjelaskan, kemudian di sini membaca, mengurutkan, membandingkan, maka yang kita pakai untuk menyusun KD di situ adalah KD kata kerja operasional ranah afektif. Ya,
Ranahnya kan kita fokusnya di ranah afektif. Kemudian indikator. Nah, Pak, Bu, Suster semuanya, arah Pak Mualdin nanti akan ke evaluasi. Betul, Pak? Ya. Nanti pasti mikirnya nanti evaluasi untuk ini afektifnya bagaimana. Iya, betul. Saya izin share ya, kalau tadi Mas Hendi juga akan menyampaikan evaluasi di Yayasan Pangudi Luhur. Kami juga ini sedang evaluasi perombakan besar-besaran, Pak. Di dokumen yang saya sampaikan itu sebetulnya belum begitu belum begitu shock, Pak. Nah, ini tadi kan kami menyampaikan baru di bab 6 ini kan, strategi implementasi. Bab 7-nya penutup. Gitu kan. Nah, di sini sistem evaluasinya, oke, ini yang untuk YPL nanti. Evaluasinya adalah evaluasi keteladanan, Pak. Evaluasi diri siswa, pembelajaran pada hakikatnya memanusiakan dan seterusnya. Terus, contohnya, itu yang pernah saya sampaikan dulu. Itu seperti contoh yang di kuesioner menentukan gaya belajar, multiple intelligence, MBTI. Jadi kita tidak lagi observasi ke anak, tetapi anak mengisi kuesioner. Dan, Suster, Bapak, Ibu semuanya, saya harus menyampaikan ini, sebetulnya tidak ingin saya sampaikan agar tidak terlalu shock. Ini sulit, ya, kita tahu ini sulit, tetapi ini demi kebaikan anak-anak kita. Ini demi kebaikan anak-anak kita. Anak saya yang dicap dulu, saya pernah ceritakan, spiritual anak saya dinilai B, anak saya tanya, "Pah, nilaiku kok B?" B itu nilai minimal yang harus diberikan kepada anak. Nilaiku kan minimal, Pak. Sekolahan saya tanya, nggak bisa jawab. Gitu. Nah, maka nanti akan muncul setiap anak di Yayasan Seri Amal, itu dominannya ada di mana akan berbeda-beda. Anak satu dominan pro-life, anak yang lain dominan di mana. Seperti halnya multiple intelligence. Anak yang logis matematisnya itu rendah, tapi linguistiknya tinggi, ini kan juga termasuk cerdas. Gitu. Kinestetiknya tinggi, basketnya luar biasa, dan sebagainya. Nah, ini kita lebih memanusiakan anak-anak kita. Dan sampai karakternya B. Kenapa B sih? Kenapa tidak A? Contoh, non sewu. Pak Kris, Pak Mualdin, tolong saya diobservasi sama Mas Hendi. Nilai spiritualitas saya rentang 1 sampai 10, Pak Kris. Diberi nilai. Saya nggak bisa, Pak. Mas Hendi biar dirembiak juga, Mas. Pas rambut dulu, Mas Hendi. Dirembiak juga. Suster Verdi aja, Suster Verdi. Nilai saya 1 sampai 10, saya sama Mas Hendi. Nilai spiritualitas saya berapa? 11. Saya 11, Mas Hendi berapa? 13. Ya, begitu. Maksud saya begitu. Observasi, apalagi penilaian teman sebaya. Saya sampai kenapa harus penilaian teman sebaya? Padahal konstruksi kebenaran anak itu masih harus dibantu oleh guru, oleh orang tua. Maka pada saat melihat hanya satu kesalahan di temannya dan itu dia tidak bisa menerima, maka dinilai jelek. Padahal ada sekian banyak kebaikan di anak tersebut. Gitu. Begitu kira-kira. Nah, itu naskah dokumen kurikulum itu masih harus ditambahi sistem evaluasi, Pak.
Saya memang nggak sampaikan itu, maksud saya pelan-pelan. Lah, Tambah lagi, Aldin Pak. sudah arahnya ke sana. Mau nyari indikator ini pasti nyari evaluasinya. Ya sudah, saya sampaikan sekalian. Itu Suster Serafi mau jadi paralyzed itu Mas Heri. Jadi paralyzed itu. Udah Angelus lagi nih. Angelus Ya. lagi. Oh iya, Silakan, Suster. Suster. Silakan Suster Angelus, Suster. Dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Oh ia akan mengandung darah kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda. Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Dosanya, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Ya Allah, doakanlah kami sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi daging, Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Samaria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Amin. Ya, sedikit Pak. Ye, silakan Evaluasi Mas itu, Heri. kalau menurut saya itu jangan tugas sekolah lah. Itu tugas yayasan. Yayasan yang harus membuat ini. Bukan di tiap-tiap sekolah, karena memang itu berat sekali. Yayasan yang harus memikirkan ini bagaimana mengukur anak-anak itu. Begitu Pak Kris, terima kasih. Ye, terima kasih Mas Heri. Nah, kaitan dengan evaluasi, Pak Willy sudah mulai senyum-senyum. Wah, ini ada LPT persona ini, gitu kan? Ya, ahlinya nanti di Yayasan Tunas Karya Romo Samuel itu nanti kita geruduk bersama Pak Willy ya, Pak Seran, Bu Sisil untuk membuat sebuah instrumen evaluasi. Karena kan beliau ada LPT persona itu ya, lembaga psikologis ya, Pak Willy ya. Iya, jadi sebenarnya Baik, Suster. LSD ya, Pak. Ya, itu. Baik, Suster, Ya Pak, Bapak Pak Ibu. sedikit Pak. Pak Kris. Oh iya, silakan. Bagaimana kalau kita yuk berkolaborasi untuk berdiskusi lebih dalam tentang evaluasi ini gitu. Tadi sudah ada, kalau kita bisa membuat jaringan, ada lembaga psikologi yang bisa bekerja sama dan sekolah kita bisa atau yayasan kita bisa masing-masing bisa mempunyai ini harapan kami bisa memanusiakan anak-anak kita. Terima kasih Pak Kris. Ya. Nanti dicatat ya untuk menjadi bagian dari pembelajaran kita tahun depan. Siapa tahu ya enggak tak siapa tahu ding harus ding. Suster Gerada nanti bisa menyampaikan pada Bruder Martin ini ya, Suster, untuk gerak bersama ini dengan Romo Samuel nanti bisa ketika seluruh anggota konsorsium bergerak bersama dan ini jadi keprihatinan bersama. Ketika satu yayasan cuma Pangut di Luhur, cuma seri amal, Setiam, Tunas Karya bergerak satu-satu itu rasanya gimana ya, ameng-ameng itu apa, suam-suam kuku gitu ya. Kita mau menggerakkan, mendobrak itu sulit. Tapi kita punya wadah besar. Siap. Ya, kita punya wadah besar, ayo kita dorong bareng-bareng. Iya, kita dorong bareng-bareng dari masing-masing MPK ya Mas Indi. Ya, demi reformasi pendidikan kita. Terima kasih. Terima kasih. Cukuplah. Baik, Suster. Iya, Suster, Bapak Ibu, cukup ya. Suster Serafim tutuplah dulu katanya. Saya sudah paralyzed, saya sudah lumpuh ini gitu kan. Baik.
teler ini, Pak Mas. Sudah teler. Mudah-mudahan nanti diberikan peneguhan sama Pak Willy, Suster. Ya, nah kan. Pak Win. Baik, ya, Bapak yang Ibu. Kurikulumnya Gimana? Pak Willy itu, Pak Willy. Oh iya, Pak Willy kurikulum yang itu mau di ini sekalian. Lupa Tadi saya, mohon maaf ya. Tahun 2000-an pernah kami menggagas itu. Itu kalau bisa dibuat Pak, yayasan sangat luar biasa Pak. Bener, itu luar biasa. Ya, Pak. Diinisiasi Pak, didorong untuk membuat kurikulum lanjutan dari SD sampai ke SMK misalkan. Ya, oke. Itu luar biasa Pak. Ya, nanti silakan Pak Willy bermisi lah di intern yayasan untuk membuat interkoneksi antara jenjang yang terendah sampai jenjang tertinggi. Kami semangati Pak Willy, Syayo gitu kan ya. Ya, Pak Kris. Saya optimis itu karena sebentar lagi kan Pak Kris yang berkantor. Iya. Oke, Suster Bapak Ibu sekalian. Jadi itu dinamika kita. Jadi dari jam 2 tadi sampai pada petang hari ini yang pasti ya kembali ke apa yang sudah pernah saya sampaikan dulu, mau nggak mau ya kita harus mau, suka nggak suka kita harus suka gitu kan, karena inilah dunia kita gitu kan. Kita kalau istilah kemarin saya buat sebuah cerita tentang anak yang kecebur ke laut ke pinggiran laut, kemudian dia tidak ditolong, itulah artinya bahwa apapun latar belakang yang menceburkan kita, bahwa kita harus berenang gitu kan, mau tidak mau harus berenang, harus selamat. Maka kita ini sudah nyebur gitu kan, maka kita harus melanjutkan langkah kita supaya tujuan mulia yang sudah kita coba prosesi bersama ini menjadi benar-benar semakin terarah. Memang prosesnya pelan-pelan, ada yang pelan, ada yang cepat, ada yang segera bersemangat, ada yang mungkin menundukkan kepala karena harus mengintrospeksikan diri, merefleksikan kembali seperti Suster Serafin ya. Tapi itu dinamika, itu dinamika yang pasti kita saling meneguhkan dan saling menguatkan. Jangan lupa keep in touch, kalau Mbak Agnes bilang keep in touch artinya tetap menjalin komunikasi gitu kan, saling menjalin komunikasi sehingga kalau Mas Heri, Mas Hendy kan available 24 hours ya, bisa dikonsultasikan selama 24 jam, jadi jangan khawatir Suster. Pokok begitu ada, apalagi nanti minta nada dering yang Suster Serafin itu dibikin beda gitu ya. Jadi ketika ada nada yang berbeda langsung jeregegah, langsung bangkit untuk wah ini Suster PMI. Nah, itulah PMI gitu. Mas Andi kok masih bujangan ini, hati-hati juga deh. Baik Suster, Bapak Ibu, terima kasih dinamikanya yang pasti kita saling menguatkan dan saling meneguhkan. Seberapa cepat, seberapa lambat, yang pasti kita akan tetap melanjutkan derap langkah kita walaupun tidak bisa bersamaan tapi tetap padu sehingga nanti pada akhirnya kita akan mencapai pada tujuan bersama kita. Selaku moderator, Suster, Bapak Ibu, ketika ada yang mungkin kurang berkenan, kami mohon maaf. Mudah-mudahan ini bisa mencairkan suasana dan menambah ikatan emosional kita dalam bagaimana kita berinteraksi bersama walaupun melalui media virtual ini. Karena tadi saya dimandatkan oleh seseorang, maka kemudian saya kembalikan mandatnya kepada seseorang juga. Silakan Mbak Agnes. Iya, Suster, Bapak, Ibu, mari kita kepalkan tangan kanan kita. Kita jotoskan ke kamera kita dan kita katakan kita luar biasa. Mari. Luar biasa. Suster Serafin luar biasa, Suster. Ayo Suster Serafin. Kita luar biasa. Terima kasih. Sungguh ikatan emosionalnya. Aduh, bagus sekali di sini. Saya senang sekali acara kita pada hari ini. Yang kemarin-kemarin juga senang sih. Tapi, aduh, ya. Terima kasih Pak Heri, Mas Hendy untuk hari ini. Terima kasih Pak Christian Triwardana. Terima kasih Bapak Ibu, Suster, Kepala Sekolah, dan Instruktur Sekolah untuk diskusi kita pada siang hari ini. Siang sampai sore maksudnya. Itu Mbak Agnes dipentelengi sama Pak Willy jadi malah belepotan tuh ngomongnya. Iya ini. Udah malam.
Iya, sungguh luar biasa apa yang pernah kita bagi bersama. Semoga semakin meneguhkan, memantapkan langkah-langkah kita bersama. Tadi siang saya sudah membuatkan pantun, sekarang boleh lagi ya Pak ya? Boleh. mumpung jadi MC. Cakep. Belum. Oh, belum. Pantai Matras, pantai terpanjang di Pulau Bangka. Danau Toba juga telah mendunia keindahannya. Selalu yakin dan percaya, jerih payah kita saat ini pasti akan berbuah dan melegenda pada waktunya. Mantap sekali. Satu lagi. Oh, ada lagi. Ada lagi. Baru cakap kedua. Ya. Jalan-jalan ke Bangka Belitung. Tidak lupa singgah ke pantai Dinding Batu Belinyu. Tak perlu ragu, apalagi bingung. Pelan tapi pasti, dalam nama Yesus sebelum Natal, naskah akademik rampung. Semangat loh Bapak Ibu. Rampung ya. Oke, begitu saja. Terima kasih waktunya untuk sore hari ini. Saya mewakili teman-teman panitia apabila dalam pelaksanaan fokus group discussion pada sore hari ini ada yang kurang berkenan di hati suster, bapak, dan ibu, sampai suster sudah ngantuk-ngantuk. Satu hari loh. Iya, suster. Terima kasih sekali untuk perjumpaan kita pada sore hari ini. Kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa atau berkaraoke, karena tadi sudah ditutup dengan sudah berdoa Angelus. Bu Agnes. Kita tutup dengan doa lagi. Baik, kali ini saya mau mencoba mendengarkan suaranya siapa yang dari tadi belum ngendikan ya. Suster Gerarda. Baik, Suster Gerarda. Sesuai tadi tertawa-tawa terus. Suster. Penugasan terakhir ya, Bu Agnes. Monggo Suster, waktunya. Baik para Bapak, Ibu, dan Suster, mari kita sebentar mengandung terima sepanjang hari ini untuk siap kita lahirkan pada Natal nanti. Nah, kita mengambil satu sikap yang tenang untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan pujian kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, Bapa yang baik dan berbelas kasih. Karena Engkau telah menganugerahkan waktu dan kesempatan untuk belajar bersama sepanjang hari ini dari berbagai pelayan pendidikan Katolik di seluruh Indonesia. Tuhan, banyak hal yang telah didiskusikan bersama para teman-teman guru, kepala sekolah, untuk mendalami nilai-nilai yang dapat kami pahami, kami praktekkan, dan kami bagikan dalam seluruh pelayanan kami. Kami sadar ya Tuhan, pekerjaan kami belum sempurna, tetapi atas Roh Kudus-Mu akan menyempurnakan dalam seluruh proses untuk selanjutnya. Terima kasih atas seluruh hari ini, dan kami akan kembali ke tengah-tengah keluarga kami. Berkati kami semua ya Tuhan, sehingga kami sampai di tempat kami masing-masing dalam keadaan selamat dan berjumpa bahagia bersama seluruh keluarga kami. Inilah doa dan harapan yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih Suster, Bapak, Terima kasih. Ibu. Selamat Sama-sama, melanjutkan Mbak aktivitas Agnes. kembali. Mari kita bernyanyi bersama.